Halo teman-teman, buat kamu yang punya mimpi jadi psikolog profesional di Indonesia, pas banget nih. Kali ini kita bakal bedah tuntas peta jalan terbarunya, karena ada banyak banget perubahan penting di jalur pendidikannya. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa kamu mau jadi psikolog? Terus, kita bongkar aturan main yang baru. Setelah itu, kita susun rencana tempur buat milih universitas. Nggak lupa, kita bahas 3 pilar persiapan super penting. Dan terakhir, kita bakal intip gimana sih ketatnya proses seleksi itu. Nah, sebelum kita ngomongin yang teknis-teknis, kita mundur dulu sebentar. Coba tanyain ke diri sendiri. Pertanyaan paling penting, kenapa sih kamu mau jadi psikolog? Karena, jujur aja, alasan ini yang bakal jadi bensin kamu nanti waktu jalannya mulai nanjak dan susah. Dengerin deh cerita dari Ismalia, salah satu calon psikolog. Buat dia, alasannya tuh personal sekaligus praktis banget. Dia pengen punya legalitas biar bisa langsung bantu pasien. Katanya, hidup dia sendiri terselamatkan karena psikologi. Wah, dalam banget ya. Jadi, dia ngerasa terpanggil buat bales budi. Ada juga cerita lain dari Danu. Kalau dia, motivasinya lebih ke pengembangan profesional. Dia ngerasa kalau cuman S1, kemampuannya terbatas. Paling cuma bisa administrasi tes sama scoring. Nah, dia pengen naik level, pengen punya kompetensi buat benar-benar mendiagnosis dan ngasih intervensi. Jadi bukan lagi sekedar tukang tes. Oke, kita udah pegang kenapanya. Sekarang mari kita bahas apanya. Dan ini penting banget teman-teman, karena seluruh lanskap pendidikan psikologi di Indonesia itu baru aja dirombak total. Jadi yuk kita buka bareng-bareng peta yang baru ini. Kalau kita lihat sejarahnya, jalur buat jadi psikolog itu udah ganti-ganti. Dulu banget ada program profesi setahun setelah S1. Terus, dari 2007 sampai nanti 2025, kita kenal yang namanya Magister Profesi atau MAPRO. Nah, MAPRO ini sekarang lagi proses phase out teman-teman. Diganti total sama program baru yang namanya Pendidikan Profesi Psikologi, yang resmi dimulai tahun 2023. Jadi, apa sih bedanya sistem lama sama yang baru? Ini nih, yang seru. Sistem baru itu durasinya lebih pendek. Cuma 1,5 tahun, beda sama MAPRO yang bisa 2,5 tahun. Terus fokusnya juga beda. Kalau dulu ada spesialisasi kayak klinis atau PIO, sekarang tujuannya adalah mencetak psikolog umum dulu. Dan yang paling heboh nih, nggak ada lagi kewajiban tesis, cukup laporan kasus aja. Jadi penekanannya benar-benar ke praktek, bukan riset akademik melulu. Oke, peta barunya udah di tangan. Misi pertama kamu sekarang adalah jadi detektif. Yep, memilih universitas yang pas itu butuh strategi, nggak bisa asal-asalan. Ini dia, checklist misi kamu. Pertama, cek visi misinya. Cocok nggak sama nilai-nilai kamu? Contohnya, UI kuat di psikologi Islam. UGM kental sama budayanya. Kedua, kepoin info pendaftarannya sampai ke akar-akarnya. Jadwal, syarat IPK, TOEFL, alurnya, catat semua. Ketiga, hitung biayanya. Realistis ya, masukin biaya kuliah, hidup, sampai biaya praktikum. Terakhir, bedah kurikulumnya. Ada mata kuliah apa aja yang unik? Model belajarnya gimana? Wajib tahu. Udah tahu mau kemana? Udah tahu cara risetnya? Tapi itu baru setengah jalan. Tahu tujuannya itu satu hal, tapi siap buat perjalanannya itu hal lain. Percaya deh, kesuksesan kamu itu bakal ditopang sama 3 pilar persiapan yang super penting ini. Dan inilah 3 pilar itu. Kesiapan akademik, kesiapan finansial, dan yang gak kalah penting, kesiapan psikologis. Tiga-tiganya ini fondasi yang harus kamu bangun dari sekarang. Pilar pertama, akademik. Ini bukan cuma soal hafal teori dari buku teks ya. Kamu harus benar-benar paham konsep dasarnya. Dari psikoanalisis sampai behaviorisme. Kenapa? Karena tes tulisnya nanti bakal nguji pemahaman mendalam kamu. Nggak cuma itu, pewawancara juga bakal nyari bukti kalau kamu punya pengalaman praktek. Misalnya dari magang atau jadi relawan. Intinya, bisa nggak kamu nyambungin teori sama kasus nyata? Pilar kedua, finansial. Ini, jujur aja, nggak bisa ditawar-tawar. Biaya kuliahnya aja bisa berkisar antara 12–20 juta per semester loh. Belum lagi biaya hidup, beli buku, sama biaya praktikum. Jadi jangan nekat aja, bikin rencana keuangan yang matang, dan jangan nunggu nanti-nanti, mulai cari info beasiswa dari sekarang juga. Dan pilar ketiga, ini mungkin yang paling krusial, kesiapan psikologis. Ingat program ini tuh maraton, bukan lari sprint. Bakal lebih nuntut daripada S1. Kamu butuh banget motivasi dan komitmen yang kuat dari dalam. Kamu juga harus bangun otot resiliensi, biar kalau ketemu kesulitan, kamu bisa bangkit lagi. Latih juga skill manajemen stres dan percaya diri. Ini penting banget loh. Oke, anggaplah 3 pilar tadi udah kamu siapkan. Akademik oke, finansial aman, mental baja. Terus gerbang masuknya kayak gimana sih?
Yuk kita intip medan pertempuran yang sebenarnya. Karena proses seleksinya ini kompetitif banget. Kita ambil contoh nyata ya, di Universitas Islam Indonesia. Untuk program baru ini, pendaftarnya itu hampir 300 orang. Dari hampir 300 pendaftar itu, tahu nggak berapa yang diterima? Cuma 60 orang. Kebayangkan seketat apa persaingannya? Nah, pertanyaannya, ujian apa aja sih yang harus mereka lewati sampai bisa lolos? Jadi, ada 3 tahap seleksi yang harus dilewati. Tahap pertama itu tes tulis. Isinya macam-macam, dari tes IQ atau TPA, tes kepribadian, sampai tes pengetahuan psikologi yang nyakup semua bidang. Lolos dari situ, masuk tahap 2, wawancara. Di sini kesiapan dan kompetensi kamu bakal digali habis-habisan, biasanya pakai metode STAR atau BEI. Kalau lolos lagi, ada tahap ketiga, yaitu LGD atau Leaderless Group Discussion. Kamu bakal dikasih studi kasus dan diobservasi gimana cara kamu diskusi dan mecahin masalah bareng-bareng. Jadi intinya apa dong? Kunci buat sukses di proses yang super nuntut ini sebenarnya cuma satu. Seperti kata Benjamin Franklin, gagal mempersiapkan diri berarti kamu sedang mempersiapkan kegagalan. Simple tapi ngena banget kan? Semua yang kita bahas dari awal tadi, itu semua adalah bagian dari persiapan yang esensial itu. Oke, kita udah beberin semua petanya, perlengkapan apa aja yang harus dibawa, dan rintangan apa yang menanti di depan. Perjalanannya emang nggak mudah, tapi sekarang jalurnya udah jauh lebih jelas kan? Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Setelah menyimak ini semua, apa langkah paling pertama yang bakal kamu ambil? Persiapanmu dimulai dari sekarang.